Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan tindak lanjut verval data untuk PDM ataupun pendataan non-ASN di bawah Kementerian Agama. Informasi ini adalah informasi resmi yang baru saja hadir untuk Kementerian Agama dan perlu dicermati oleh sahabat-sahabat, khususnya untuk honorer di bawah naungan Kemenak. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Jenderal atau Sekretaris Jenderal pertanggal 25 April 2024 nomor surat P020562B11 2KP0004 2024 terkait dengan verval hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama. Ada beberapa hal ya sahabat-sahabat yang perlu diketahui, yaitu para pimpinan satuan kerja Kementerian Agama pusat dan daerah di tempat. Ini ada ada beberapa poin penting ya. Di sini adalah kami sampaikan bahwa pemutakhiran data tenaga non-ASN Kementerian Agama telah selesai dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024. Walaupun rencananya kemarin tanggal 1 sampai 5 ya sahabat-sahabat, karena ada beberapa problem akhirnya diperpanjang sampai tanggal 19. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi atau verval terhadap hasil pemutakhiran tenaga non-ASN ini. Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Ini yang perlu dicatat ataupun disimak baik-baik ya sahabat-sahabat. Ada beberapa poin. Yang pertama, yang dapat dilakukan verval terhadap hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN adalah tenaga non-ASN yang telah melakukan submit dan terekam datanya pada aplikasi sampai dengan tanggal 19 April 2024. Yang kedua, kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin data tenaga non-ASN yang diverval oleh admin dan pimpinan satuan atau unit kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, petunjuk teknis atau tata cara pelaksanaan verval data tenaga non-ASN tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini. Jadi yang perlu digarisbawahi ini ya sahabat-sahabat. Yang keempat, pelaksanaan verifikasi dan validasi data dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal mulai tanggal 26 kemarin hingga tanggal 29 April 2024 atau di hari Selasa ya sahabat-sahabat. Selanjutnya di poin 5 dan selanjutnya kita cek ya sahabat-sahabat, bahwasanya untuk hasil verval data tenaga non-ASN oleh admin dan pimpinan satuan kerja disertai dengan SPTJM bermateri 10.000 yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, jika data yang disampaikan sebagaimana disebut pada angka 5 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum. Jadi ini perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabat, bahwasanya itu harus valid betul karena akan dikalkulasi ataupun diverifikasi ulang oleh kementerian terkait dengan data ini. Yang ketujuh, pimpinan satuan kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verval terhadap hasil pemutakhiran data tenaga non-ASN tersebut. Yang kedelapan, untuk layanan teknis dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Sehubungan dengan hal tersebut, saudara akan segera menyampaikan pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN di lingkungan kerja saudara dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian. Tertanda secara elektronik Wawan Junaidi. Ini yang perlu digarisbawahi juga untuk petunjuk teknis atau tata cara verval hasil pemutakhiran data mandiri atau PDM tenaga non-ASN di bawah naungan Kementerian Agama. Ketentuannya ada beberapa ya. Yang pertama, verval untuk memastikan tenaga non-ASN masih aktif bekerja pada unit atau satuan kerja di bawah Kementerian Agama dan sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Surat Menteri Pan-RB ya sahabat-sahabat tanggal 22 Juli tahun 2022. Verval dan validasi hasil PDM tenaga non-ASN dilakukan oleh masing-masing satuan atau unit kerja. Yang ketiga, pelaksanaan verval PDM tenaga non-ASN tanggal 26-29 April 2024 ya. Jadi untuk PDM ini dilaksanakan 4 hari ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk poin kelima ya sahabat-sahabat. Untuk keempat, admin satuan unit kerja menggunakan sistem aplikasi dengan akun yang telah diberikan oleh Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal. Jadi untuk akunnya itu dari pusat. Yang kelima, verval wajib memperhatikan prinsip ketelitian dan tanggung jawab. Yang keenam, hasil verval PDM tenaga non-ASN wajib dituangkan ke dalam SPTJM yang ditandatangani bermaterai oleh pimpinan satuan. Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi PDM tenaga non-ASN menjadi pertimbangan penetapan alokasi dan rincian formasi Kementerian Agama. Selanjutnya, untuk verval
Admin satuan unit kerja login ke sistem aplikasi dengan menggunakan akun yang telah dibuatkan Biro Kepegangan Sekretaris Jenderal. Data yang akan diverifikasi dan validasi admin terdapat pada menu data non-ASN. Selanjutnya, tenaga non-ASN berstatus peninjauan. Data pribadi yang dicek ya sahabat-sahabat, yaitu mulai dari nomor KTP, nomor KK, nama dan foto terbaru. Data yang dapat disesuaikan yaitu nama, nomor KK, dan foto terbaru. Riwayat pendidikan, cek dan pastikan sesuai dokumen yang diunggah dengan data yang telah dicantum. Data dan dokumen dapat diperbarui jika terdapat kesalahan berkategori minor. Jadi kalau tanda kutip berkategori minor itu bisa diperbarui atau perbaiki. Berikan tanda centang kolom valid apabila data sudah sesuai, namun jika belum sesuai tidak valid ya sahabat-sahabat. Kalau data yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan dan wajib memberikan catatan pada kolom yang tersedia. Selanjutnya riwayat pekerjaan juga sama. Untuk yang berkata-kata minor itu nanti bisa diperbarui. Dengan nanti kalau sudah sesuai klik valid, kalau belum klik tidak valid. Selanjutnya untuk SPTJM juga sama ya sahabat-sahabat, berstatus minor itu nanti bisa diperbarui, dapat diperbarui jika terdapat kesalahan kategori minor. Kategori minornya apa saja nanti kita akan jelaskan ya sahabat-sahabat satu persatu. Untuk data jabatan admin satuan unit kerja mengisikan data proyeksi jabatan tenaga non-ASN. Jenis proyeksi jabatan sesuai dengan kualifikasi ya sahabat-sahabat. Pengisian proyeksi jabatan diperbarui oleh admin satuan atau unit kerja sesuai dengan PAN-RB sebagai referensi kualifikasi pendidikan melalui Menpan RB nomor 11 tahun 2024. Selanjutnya yang terakhir untuk resume, ada beberapa ya. Admin satuan kerja dapat melihat kembali data dokumen yang telah divalidasi, valid tidak valid, berikut catatan penjelasannya. Terdapat kesimpulan dokumen valid atau tidak valid, akumulasi masa kerja akan tampil secara otomatis setelah ditetapkan valid. Admin satuan kerja dapat melakukan final status pemetaan aktif alih daya DSP, status alih daya bentukan bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan sesuai dengan surat PAN-RB 31 Mei 2022. Poin kelima, admin satuan kerja dapat melakukan simpan apabila resume tersebut telah sesuai dan menandakan bahwa verbal PDM tenaga non-ASN telah berhasil dilaksanakan. Kategori kesalahan untuk minor, pengetikan secara tipu seperti nama, tanggal pendatanganan, dokumen yang diunggah tidak terbaca, kesalahan unggah dokumen, foto unggah dengan posisi yang tidak sesuai, dokumen yang diunggah bertukar atau terbalik, ijazah terlampir fotokopi. Kalau mayor ini yang nggak bisa ya sahabat-sahabat. Jabatannya tertentu dalam lampiran 2 BKN, rekayasa pemalsu dokumen, akumulasi masa kerja tidak sampai 2 tahun, terlampir dokumen SK Pramubakti atau jenis maupun pekerjaan yang termasuk kategori jabatan tercantum pada lampiran 2 surat BKN. Untuk poin 5 sampai dengan 6, status keaktifan tenaga non-ASN dapat dilakukan apabila disetujui pengaktifan kembalinya dengan mengunggah surat permohonan dari pimpinan satuan kerja atau SPTJM tenaga non-ASN. Bagi tenaga non-ASN yang mengalami perpindahan satuan atau unit, maka dapat disetujui dengan mengunggah surat permohonan dari pimpinan satuan kerja, SPTJM tenaga non-ASN, dan pimpinan satuan kerja. Ini tempat asal dan tempat tujuan pada saat dia bekerja. Jadi kemarin lembaga yang sebelumnya dan lembaga sekarang. Lampiran dokumen pendukung lainnya tetap wajib menyampaikan penyebab perpindahan satuan kerja tersebut. Pendamping dan pemantauan, pendampingan pemantauan verifikasi validasi PDM dilaksanakan oleh tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan segera bisa mendapatkan kesejahteraan di PPK 2024. Pantau informasi terbaru hanya di Infograb. See you next time.